Oke, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan di chapter 7 ini nanti kita akan membahas mengenai kelas kata yang terakhir yaitu keterangan atau adverb ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai sentencing di chapter 1 sampai chapter 5 yang mana itu adalah kelengkapan kalimat dan bentuk kalimat yang unik. Jadi kalimat itu harus harus ada subjek dan predikatnya, dan subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu ya. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan ada dua subjek dua predikat misalnya, maka kita butuh satu conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat tersebut. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada penanda inversi di awal kalimat, maka cari yang diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek ya. Nah, kemudian ada juga bentuk kalimat unik selain inversi namanya double komparatif. Itu caranya kita bilang semakin A, semakin B. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman tidak menemukan ada masalah apa, berarti itu masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Ya, jadi ada bagian dari posisi kalimat yang kehilangan sesuatu. Seperti itu. Jadi phrasing kemarin yang kita pelajari adalah kalau titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda ya, teman-teman, itu adalah tempatnya kata sifat atau adjektif. Dan adjektif kemarin dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan urutannya. Jadi ini sudah urut, oke? Kemudian contohnya seperti ini. Jadi dicari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is, subjeknya adalah skeleton. Kemudian kalau dicek di soal sudah tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, ini kalau kita amati di pilihan ganda yang alpha itu ada subjek lagi, ada predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction sama sekali di pilihan alpha sama di soal. Berarti alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Nggak bisa kita memasukkan satu conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Kemudian yang Charlie ada predikat lagi yaitu is, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang delta itu adjektif the, kata sifat. Nah, kata sifat terletak di sebelum kata benda skeleton. Nah, nanti kalau dibaca, the skeleton of an insect is on the outside of its body. Kalau diartikan, kerangka dari seekor serangga itu berada di luar dari tubuhnya, seperti itu. Nah, dari contoh soal tadi, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, di phrasing yang kedua mengenai keterangan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung potong saya ya. Sebentar, sebenarnya di chat ada. Oh, belum ada. Oke, kita lanjut. Kalau gitu di hari ke-7 kita akan belajar mengenai phrasing yang kedua. Namanya adalah kelas kata adverb atau kata keterangan. Nah, adverb atau kata keterangan ini adalah jenis kelas kata yang paling tidak penting, teman-teman. Nah, kenapa tidak penting? Jadi eh, kesimpulannya gini, adverb ini di kalimat tempatnya boleh di mana-mana. Seperti itu. Kemudian adverb ini kita akan pilih ketika sentencing nggak ada masalah. Kemudian titik-titiknya itu bukan berada di sebelumnya kata benda. Nah, syaratnya itu. Jadi tempatnya keterangan itu adalah satu, secara sentencing teman-teman sudah cek nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, berarti kan masalahnya di phrasing. Nah, kemudian yang kedua, titik-titiknya itu letaknya bukan di sebelumnya kata benda. Seperti itu. Nah, itu adalah tempatnya adverb. Kemudian adverb atau kata keterangan sendiri itu secara bentuk ya teman-teman itu ada dua. Jadi bentuknya keterangan itu ada dua. Ada yang bentuknya itu murni kata keterangan. Jadi kalau kita cek di kamus itu memang dia adalah adverb kelas katanya. Contohnya caranya kita bilang mungkin atau namanya adalah adverb of probability. Contohnya perhaps, kemudian possibly, contohnya probably, ada juga maybe. Nah, ini yang tapi maybe yang gandeng ya, bukan maybe yang pisah. Kalau maybe yang pisah itu dia dua kata. Tapi kalau maybe yang gandeng ini satu kata, dia adalah keterangan artinya mungkin. Kemudian yang kedua, adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu not. Jadi not itu juga keterangan. Ada juga adverb of distinguishing, itu keterangan pembeda gitu ya. Ada only, hanya, just, hanya, even, bahkan, especially, khususnya, exactly, tepatnya. Kemudian yang keempat ada adverb of degree atau intensity. Jadi ini keterangan tingkatan atau intensitas. Contohnya ada really, very, extremely, artinya sama-sama sangat. Ada juga rather, itu artinya agak.
More itu lebih, sama most itu paling. Ya. Kemudian berikutnya ada adverb of frequency, jadi seberapa sering pekerjaan itu dilakukan atau keadaan itu terjadi gitu ya, seberapa sering itu frekuensi. Contohnya never, tidak pernah, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Nah itu kalau teman-teman cek di kamus itu memang kelas kata keterangan seperti itu. Kemudian yang keenam ada adverb of manner atau keterangan cara ya teman-teman. Contohnya ada slowly dengan pelan, beautifully dengan indah, well dengan baik, joyfully dengan riang. Jadi kata sifat ditambah li itu menjadi kata keterangan teman-teman. Kemudian nomor 7 adverb of place ya, keterangan tempat. Contohnya here, di sini, there, di sana. Dan ada juga adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya ada now, sekarang, then, pada waktu itu, yesterday, kemarin, tomorrow, besok. Nah, selain keterangan yang bentuknya itu murni, kalau kita cek di kamus itu dia adalah keterangan, ada juga kata keterangan itu yang dibentuk dari kelas kata lain. Nah, kelas kata apa yang bisa membentuk keterangan? Yaitu kelas kata preposisi, teman-teman. Jadi preposisi itu fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu membentuk kata setelahnya, kata benda ya lebih tepatnya. Jadi preposisi itu selalu butuh objek, jadi butuh kata benda setelahnya untuk jadi objeknya ya, teman-teman. Nah, preposition plus noun itu nanti ini jadikan satu terus dia menjadi keterangan, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu contohnya misalnya gini. Sama-sama keterangan cara ya, sama kayak nomor 6 tadi. Keterangan cara itu juga bisa dibentuk dari preposisi plus noun. Contohnya on foot. On foot itu artinya dengan berjalan kaki. Oke, with a knife, dengan sebuah pisau, like a diamond, seperti sebuah berlian. Kemudian yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat, contohnya at home di rumah, to the market di pasar, on the desk itu di meja. Kemudian ada keterangan waktu juga bisa dibuat dari preposition plus noun, contohnya di tahun 1993 sama selama Perang Dunia I. Dan ada satu lagi contoh ya, misalnya adverb of agent itu keterangan pelaku, teman-teman. Contohnya by the police sama by him, oleh polisi sama oleh dia, seperti itu. Nah, itu tadi bentuk dari keterangan. Sekarang keterangan itu tempatnya di mana? Di dalam kalimat. Jadi fungsi keterangan itu dia menambahkan keterangan ya, teman-teman. Seperti namanya, kata keterangan. Fungsinya menambahkan keterangan. Nah, yang ditambahkan ke siapa? Yang boleh ditambah keterangan siapa? Nah, keterangan itu boleh menjelaskan kelas kata apapun di posisi kalimat apapun. Dia bisa menjelaskan predikat, dia juga bisa menjelaskan selain predikat. Oke, nah tempatnya nanti beda-beda teman-teman, tergantung yang dijelaskan dan yang menjelaskan. Nah, untuk kita bahas dulu yang tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan predikat ya. Jadi sebelum kita tahu tempatnya keterangan ketika menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu dalam bahasa Inggris di dalam kalimat. Nah, predikat itu bentuknya ada 3 kata kerja, teman-teman. Ada 3 kata kerja bentuk yang bisa jadi predikat. Yaitu yang pertama, itu ada namanya linking verb. Linking verb itu kata kerja yang nggak punya arti, teman-teman. Yaitu to be itu. Jadi dia hanya buat syarat saja karena kalimat selalu butuh predikat seperti itu. Oke, contohnya ada is, ada am, ada are, kemudian ada was sama were, seperti itu. Nah, ketika keterangan mau ditambahkan ke predikat yang berupa to be saja, nanti tempatnya keterangan itu adalah di setelahnya to be, teman-teman. Jadi selalu di setelahnya, ya, karena subjek sama linking verb ini selalu nempel satu sama lain. Ya, jadi nggak boleh dipisah sama apapun. Makanya kalau ditambah keterangan, tempatnya keterangan ini di setelahnya to be-nya. Oke, contohnya I am here, saya di sini. Seperti itu. Kemudian kalau predikatnya berupa verb tunggal itu kata kerja yang punya arti dan dia tidak ada auxiliary-nya ya. Jadi verb 1, verb SIS atau verb 2, teman-teman. Nah, itu predikat yang bisa tanpa auxiliary. Oke. Nah, misalnya kalau ada verb 1 atau verb tunggal mau ditambahkan keterangan itu boleh dia terletak di sebelumnya, boleh juga diletakkan di setelahnya. Oke, jadi boleh di sebelumnya, maksudnya boleh di tengah-tengahnya subjek predikat, boleh juga di setelahnya predikatnya sekalian. Seperti itu. Nah, contohnya adalah I always come on time. Nah, itu verb 1 come itu sebagai predikat. Nah, sebelumnya ada
keterangan always, ya. Setelahnya juga ada keterangan on time. Seperti itu. Jadi keterangan kalau diikuti kata kerja yang punya arti dan dia tunggal seperti ini, nggak ada auxiliary-nya, letaknya boleh di sebelum, boleh di setelah kata kerjanya. Kemudian yang terakhir, kalau predikatnya itu berupa auxiliary verb dan dia udah auxiliary verb gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman, contohnya gini, ada word consider, itu auxiliary-nya word, verb-nya consider. Contoh lagi ada had been invented. Nah, itu ada dua auxiliary, ada had sama been, baru verb-nya yaitu invented. Nah, kalau misalnya keterangan mau ditambahkan ke auxiliary verb, adverb ini boleh ditambahkan di setelahnya auxiliary pertama, ya teman-teman. Boleh di setelahnya auxiliary pertama misalnya, atau setelahnya auxiliary kedua, atau setelah kata kerjanya nggak apa-apa. Yang penting jangan di sebelumnya auxiliary pertama. Oke? Jadi adverb bisa disisipkan setelah auxiliary yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau bahkan setelah verbnya nggak apa-apa. Contohnya, the world is slowly changing. Nah, itu ada keterangan slowly menjelaskan is changing. Dan dia nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb seperti ini nggak apa-apa. Syaratnya di setelah auxiliary yang pertama ya. Jangan di sebelumnya auxiliary. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah tempat keterangan ketika dia nempel dengan predikat yang dia jelaskan. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Auxiliary itu apa sih? Karena itu istilah ya, teman-teman. Jadi auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Nah, fungsinya dia hanya bisa membantu kata kerja lain. Jadi auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Karena artinya belum selesai. Misalnya akan. Akan itu juga auxiliary, teman-teman. Nggak mungkin orang cuma bilang seperti ini, hari ini saya akan. Nah, akan ngapain gitu? Pasti orang nungguin, kalau nggak gitu tanya, akan ngapain? Jadi akan itu walaupun dia kata kerja, tapi nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Jadi harus ditambah kata kerja lain yang dibantu, seperti itu. Nah, untuk auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar, teman-teman. Yang pertama ada keluarganya do, anggotanya cuma 3 ya, yaitu do, does, did. Kemudian ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, kemudian was, were, be, been, being. Kemudian yang ketiga ada keluarganya have, yaitu have, has, had. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary. Ini artinya beda-beda teman-teman. Will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Itu masing-masing artinya beda-beda dan penggunaannya beda-beda. Nah, kenapa kok auxiliary itu dibagi menjadi 4? Padahal semuanya auxiliary. Nah, ada bedanya. Bedanya adalah di kata kerja gandengannya. Contohnya kalau do itu gandengan atau verb setelahnya itu harus verb 1 atau verb asli. Nah, kalau to be itu setelahnya harus verb ing atau verb 3. Jadi cuma to be yang boleh diikuti 2 bentuk kata kerja setelahnya. Boleh verb ing, boleh verb 3. Yang lain hanya bisa satu jenis, teman-teman. Kalau have itu dia artinya telah atau pernah atau sudah gitu ya. Gandengannya adalah verb 3. Dan yang terakhir modal itu gandengannya verb setelahnya adalah verb 1. Oke. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai auxiliary. Nah, sekarang kita balik lagi ke keterangan. Tadi keterangan menjelaskan predikat, sekarang keterangan yang menjelaskan selain predikat. Oke. Nah, untuk selain predikat ini yang bisa dijelaskan sama keterangan itu ada kata sifat, itu bisa, kata keterangan juga bisa, bahkan kata benda bisa, bahkan kata keterangan itu juga bisa dijelaskan dengan kata keterangan yang lain, teman-teman. Oke. Nah, untuk kita bahas dulu yang adjektif ya. Jadi kata keterangan yang menjelaskan adjektif. Nah, adjektif kemarin kita sudah belajar kalau ada 3 ya, sesuai urutan. Nah, eh, apa namanya? 3 adjektif ini ketika dia menjelaskan kata benda atau terletak di sebelumnya kata benda, kalau mau diselipin sama keterangan bisa, teman-teman. Oke, nanti tergantung jenisnya sama letaknya. Nanti tempatnya akan seperti ini. Jadi ada keterangan yang bisa muncul setelahnya determiner, yaitu keterangan probabilitas, caranya kita bilang mungkin, contohnya perhaps. Nah, kemudian setelahnya ada keterangan of negation, negatif, caranya kita bilang bukan atau tidak, itu not. Dan setelahnya lagi ada adverb of distinguishing, pembeda, contohnya ada even. Oke. Nah, kemudian setelahnya determiner, misalnya kita milih determiner berapa gitu ya. Habis itu setelahnya determiner, sebelumnya diikuti deskriptif itu juga bisa disempilin sama keterangan. Contohnya ada keterangan of degree atau tingkatan, misalnya most, the most, seperti itu, the most expensive misalnya, nah, itu boleh. Oke. Setelah adverb of degree itu juga bisa diikuti frekuensi.
Misalnya the most commonly, tapi biasanya kalau diikuti frekuensi nanti diikuti deskriptif yang bentuknya participle. Seperti yang bentuknya verb 2, yang bentuknya verb ing atau verb 3. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelahnya kata benda, itu juga bisa ditambahkan keterangan, juga bisa di sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi kata benda ini kalau sebelumnya mau diikuti keterangan, itu harus kata sifatnya harus di sini. Maksudnya di tengah-tengahnya di sini harus ada kata sifat dulu, sudah lengkap dulu. Contohnya adalah not a good reason to live. Nah, itu kalau teman-teman lihat kata bendanya adalah reason. Nah, keterangannya ada dua. Keterangan yang pertama adalah not, itu adverb of negation ya. Keterangan yang kedua adalah to live, itu to verb 1. Preposisi sebenarnya preposisi itu harus diikuti noun ya, teman-teman. Tapi ada satu pengecualian yaitu preposition to. Kalau preposition to itu boleh diikuti verb 1. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata benda reason itu ada kata sifat sama kata sifat good. Seperti itu. Jadi sebelumnya kata benda itu boleh dimasukkan keterangan, misalnya not seperti ini, tapi kata bendanya ini harus selesai dulu, harus menempati satu posisi kalimat dulu, harus selesai, ya, harus lengkap maksudnya gitu. Kalau sudah lengkap mau ditambahkan keterangan sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau umumnya keterangan itu ketika menjelaskan kata benda hampir semuanya ya itu terletak di setelahnya kata benda seperti itu. Nah, kemudian kata keterangan itu sendiri itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan yang lain. Tergantung jenisnya yang mana, yang dulu yang mana. Seperti itu. Contohnya ada kata not here. Tidak di sini atau bukan di sini. Not here. Seperti itu. Nah, not here itu bukan here not ya, tapi not here. Karena not itu tempatnya ketika dia menjelaskan kata lain pasti di sebelumnya. Itu uniknya penggunaan kata not, kecuali dia menjelaskan predikat, teman-teman. Kalau menjelaskan predikat nanti ada aturannya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai keterangan ya. Jadi kita sudah selesai mengenai kelas kata yang perlu kita kuasai untuk memahami soal structure TOEFL. Sekarang kita lanjut ke special word. Jadi ada kata yang penggunaannya khusus dalam bahasa Inggris, teman-teman. Oke, jadi special word yang pertama itu adalah bedanya really sama very. Nah, sebenarnya really sama very itu satu keluarga, satu jenis kelas kata yaitu keterangan atau adverb. Mereka juga satu keluarga yaitu adverb of degree, keterangan tingkatan. Artinya juga sama-sama sangat. Cuman mereka punya perbedaan dalam penggunaannya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kata very yang sebenarnya yang unik itu kata very-nya, teman-teman. Kata very ini dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, jadi very itu tidak dipakai untuk menjelaskan verb. Jadi misalnya saya mau bilang saya sangat mencintaimu, contohnya. Itu nggak bisa kita bilang I very love you. Itu salah. Secara arti bisa kalau diartikan ya, tapi secara grammar itu nggak bisa, teman-teman. Nah, tapi kalau really itu bisa dipakai untuk hampir seluruh kelas kata. Jadi untuk bilang saya sungguh-sungguh mencintaimu atau saya benar-benar atau sangat mencintaimu, kita bilangnya I really love you. Bukan I very love you ya, teman-teman. Karena very tidak bisa menjelaskan kata kerja dan love yang artinya mencintai itu adalah kata kerja. Seperti itu. Nah, untuk contoh lain, misalnya saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia berbunyi seperti ini, aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, di situ kata sangat itu menjelaskan kata ingin. Ingin itu bahasa Inggrisnya adalah want. Yang mana itu adalah kata kerja. Jadi kita nggak bisa bilang I very want. Tapi kita bilangnya I really want to go to the beach. Saya benar-benar ingin pergi ke pantai. Kemudian contoh kedua, aku benar-benar lelah atau aku sangat lelah. Nah, karena lelah itu adalah kata sifat, bukan verb, maka very boleh menjelaskan lelah, teman-teman. Really juga boleh menjelaskan lelah. Jadi kita bisa bilang I am really tired atau I am very tired. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, contohnya ada aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, karena di situ sangatnya atau begitunya itu menjelaskan kata mengerti yang mana itu adalah kata kerja ya. Maka itu nanti eh, apa kita nggak bisa pakai very, kita pakainya adalah really karena kata kerja. Jadi kalau ditranslate I don't really know about the news. Seperti itu. Bukan I don't very know ya. Kemudian yang keempat contohnya liburan lalu benar-benar menyenangkan atau liburan lalu sangatlah menyenangkan. Nah, sangat menjelaskan menyenangkan yang mana menyenangkan itu kata sifat atau adjektif, bukan kata kerja. Maka kita boleh pakai very.
Ya, boleh juga pakai really. Jadi contohnya, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Dan contoh kelima, terakhir ya, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, benar-benar atau sungguh-sungguh atau sangatnya di situ menjelaskan kata kerja mempercayai. Berarti kita nggak bisa pakai very, ya. Pakainya yang really. Nah, ini kalau ditranslate, so did you really believe what she said? Jadi kamu benar-benar really believe, teman-teman, bukan very believe. Seperti itu. Nah, itu bedanya very sama really. Kemudian special word yang kedua itu adalah enough, yang biasanya kita mengartikannya cukup, ya. Nah, enough atau ketika yang artinya cukup itu ketika dia menjelaskan kata benda, enough itu menjadi penanda jumlah, teman-teman. Sama kayak one, sama kayak two, sama kayak three, sama kayak no, dan seterusnya itu. Nah, tempatnya nanti berarti di sebelumnya kata benda. Jadi enough plus noun atau kata benda. Tapi kalau yang dijelaskan itu selain kata benda, misalnya kata sifat atau kata keterangan, enough-nya terletak di setelahnya. Jadi di setelah yang dijelaskan. Oke, kalau kata benda di sebelumnya, jadi enough dulu baru kata benda. Kalau selain kata benda itu di setelahnya. Enough-nya seperti itu. Contoh, aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, di situ cukup menjelaskan kata benda uang. Maka enough dulu baru money. Nah, ini kalau ditranslate berarti I don't have enough money to buy the car. Karena money kata benda ya, noun seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang dijelaskan itu misalnya kata sifat, contohnya di kalimat Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, di situ cukup menjelaskan kata berani, yang mana berani itu adalah kata sifat, teman-teman. Maka nanti tempatnya brave dulu baru enough. Jadi brave enough, bukan enough brave ya. Jadi kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolf. Seperti itu. Dan contoh terakhir, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Nah, mahir itu artinya good. Ya, jadi karena good itu kata sifat, maka cukupnya nanti atau enough-nya nanti terletak di setelahnya. Jadi mahir dulu baru enough. Nah, nanti kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan untuk penggunaan enough ini, yaitu enough ini nggak bisa ketemu kata lain yang artinya sama-sama cukup. Oke, karena ada kata lain yang artinya cukup tapi bukan pakai enough. Sinonim bisa dibilang gitu. Nanti jadi pemborosan kalau misalnya diikuti kata sifat yang artinya cukup, diikuti cukup lagi. Nah, contoh yang salah itu di dalam kotak ini ya, ini contoh yang salah, teman-teman. Sufficient enough itu artinya cukup atau cukup memadai gitu ya. Kalau di sana dianggap kurang tepat seperti itu. Jadi pemborosan. Sufficient artinya sudah cukup, ditambah enough lagi artinya cukup. Nah, ini pengulangan atau pemborosan makna seperti itu. Sama dengan adequate enough. Adequate itu juga artinya cukup, enough itu juga cukup. Jadi kita pilih salah satu aja. Walaupun secara penempatan grammar benar, adjective dulu baru enough, tapi secara makna ini salah karena pemborosan. Ya. Kemudian special word yang berikutnya adalah penggunaannya ever, teman-teman. Jadi ever yang biasanya kita mengartikannya pernah itu ya. Ini nggak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif. Jadi misalnya kita bilang gini, saya pernah makan sushi misalnya. Nah, itu kita nggak bisa bilang I ever ate sushi. Kalimatnya akan salah karena ever nggak boleh dikasih di kalimat positif biasa. Nah, kapan kita pakai ever? Yang pertama, ever itu dipakai di kalimat yang ada superlatifnya. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, ini kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal. Boleh ditambah ever. Jadinya, platypus is the weirdest animal ever. Nah, selain kalimat yang punya superlatif, ever juga boleh dipakai di kalimat tanya. Walaupun kalimat tanya ini nggak pernah dipakai di soal structure TOEFL ya. Tapi ever nggak apa-apa dipakai di kalimat tanya. Hanya untuk pengetahuan aja ya, teman-teman. Tambahan seperti itu. Contoh kalimatnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, itu kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Jadi boleh pakai ever di situ karena ini kalimatnya kalimat tanya. Itu ditutup dengan tanda tanya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ever juga boleh dipakai di kalimat negatif atau semi negatif. Ya, contohnya, tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing is ever built to last.
Seperti jadi ini disingkat ya, nothing's ever built to last. Dan yang terakhir, ever juga boleh dipakai di kalimat yang memiliki kata hubung if atau conjunction if di dalamnya. Contohnya, jika atau seandainya kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, itu kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu. Nah, kemudian special word yang terakhir, nah ini sebenarnya bukan spesial ya teman-teman, tapi memang banyak yang terkecoh di sini atau banyak yang terjebak di sini. Oke. Nah, yaitu perbedaan kata nor, no, not, sama none. Ini karena mirip-mirip, jadi banyak yang terjebak seperti itu ya. Jadi kata keempat ini beda teman-teman. Maka fungsinya juga beda karena kelas katanya beda. Oke. Nah, yang pertama ada nor. Nor itu anggotanya fanboys. Kalau teman-teman masih ingat, fanboys itu kita bahas di hari kedua. Jadi nor ini adalah kelas katanya conjunction. Ya, kata hubung. Jadi penggunaannya ya sama dengan conjunction yang lain. Tapi nor ini punya keunikan teman-teman. Keunikannya adalah ini materi kita hari ke inversi itu hari keempat. Ya, jadi setelahnya nor, jadi ketika nor itu menghubungkan dua subjek dua predikat, setelahnya nor itu harus diinversi. Tapi yang boleh seperti ini hanya nor ya. Conjunction selain nor itu nggak boleh diinversi teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada no. No itu kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat. Dia termasuk ke dalam penanda jumlah dari bendanya yang dijelaskan. Kemudian ada not. Kalau not itu keterangan yang kita bahas hari ini ya, yaitu adverb of negation. Yang terakhir ada non. Non itu adalah kata ganti teman-teman atau pronoun. Oke, jadi fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu. Nah itu tadi adalah teori mengenai penggunaan keterangan, tentang keterangan. Sebelum kita ke penerapannya di soal structure TOEFL, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada sekarang kita langsung ke contoh soal. Cara yang sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat store. Halo, tes, tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar? Masuk, Sir. Oke, mohon maaf tadi koneksi saya terputus. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi cari subjek predikat dulu. Di situ predikatnya adalah store, subjeknya brain cells. Kemudian sebelumnya ada conjunction by which ya. Terus di situ di kedua ada predikat lagi is, subjeknya mechanism. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing tapi di phrasing. Itu titik-titiknya berada di dalam predikat, teman-teman. Nah, yang bisa menjelaskan predikat itu hanya ada dua sebenarnya. Yang bisa menjelaskan kata kerja di predikat itu antara auxiliary atau keterangan. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu sama sekali nggak ada auxiliary. Yang ada keterangan, yaitu di salah satu pilihan itu ada keterangan. Nah, ada yang masih ingat salah satu keterangan di pilihan ganda itu yang mana, teman-teman? Ini barusan kita bahas atau mungkin lupa, nggak apa-apa kita bahas pertama. Yang alpha non itu adalah kata ganti ya. Jadi kita nggak bisa memasukkan kata ganti di situ karena fungsinya kata ganti itu sebagai subjek atau objek. Dia nggak bisa nyempil di tengah-tengah predikat, nggak bisa ya. Kalau yang bravo no itu kata sifat. Yang mana dia termasuk ke kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik itu kalau kita tarik ke belakang nggak ada sama sekali kata benda. Oke, berarti kita nggak bisa pakai no. Kalau yang Charlie not, nah ini adalah keterangan kemungkinan bisa. Kalau yang delta itu nor itu adalah fanboys. Maka dia harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat itu is ya. Setelahnya itu nggak ada predikat. Understood ini verb 3 teman-teman. Nah berarti yang dihubungkan nanti beda. Otomatis delta nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, cara bagaimana sel-sel otak menyimpan memori atau ingatan gitu ya, itu tidak dipahami dengan jelas. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas ya. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah di sini. Nah, di situ predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri, kemudian setelahnya titik-titik itu ada adjektif.
Nah, yang bisa menjelaskan adjektif cuma satu kelas kata, yaitu kelas kata keterangan. Oke, dan A, B, C, D yang keterangan cuma satu, yaitu yang alpha. That's right. Jadi jawabannya yang alpha. Ya, itu adalah anggota dari adverb of degree. Itu satu keluarga dengan very, sama satu keluarga dengan really, extremely, rather, dan seterusnya. Nah, nanti kalau dibaca, amoebas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, contoh terakhir yang ketiga, di situ ada predikat shout, subjeknya adalah sculptor and Whitney, ya teman-teman. Kemudian ada conjunction that, subjeknya her parents, predikatnya recognized and encouraged. Nah, kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan subjek predikatnya sudah lengkap ya, atau misalnya objeknya sudah lengkap, tapi ada kata benda yang lepas di sini, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena kata benda ini nanti menjadi double. Kalau fungsinya sebelum predikat itu menjadi subjek, nanti subjeknya double. Ya, maka ini kita harus rubah menjadi keterangan. Gimana cara merubah kata benda menjadi keterangan? Kita tambahkan preposisi sebelumnya. Karena fungsinya preposisi tadi adalah merubah kata benda menjadi keterangan. Nah, di A, B, C, D preposisi itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta. Ya, jadi jawabannya delta. Kalau yang alfa udah pasti salah, itu pilihan bonus ya. Maksudnya berarti kalau teman-teman menemukan seperti ini, pilihannya tinggal 3. Karena titik-titiknya di paling depan dan di soal structure TOEFL itu tidak boleh diawali oleh predikat, otomatis yang alfa gugur atau salah seperti itu. Jadi kalau yang Bravo di situ ada subject it, ada predikat was, ada conjunction. Sedangkan setelah conjunction itu cuma ada subjek, nggak ada predikatnya. Jadi strukturnya conjunction itu selalu CSP, teman-teman. Oke, ini kebalik ini yang Bravo ini. Jadi harusnya CSP. Conjunction dulu baru subjek predikat. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi, nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, as a child, sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi sebagai seorang anak, pematung and Whitney itu menunjukkan bakat artistik dan intelektual yang tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Dicoba dulu ya di sini. Waktunya 30 detik. Oh sorry, timernya belum saya masukkan. But it's okay. Saya akan pasang timer pakai HP ya teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Dan ada 4 jawaban, baik, good, dari 5 yang datang ya. Oke, antara alpha atau delta, mari kita cek bersama. Di situ ada predikat are attempting, subjeknya adalah designers, kemudian sudah tidak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat di sebelum koma, teman-teman menemukan di situ ada kata benda modern offices. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Pemborosan ya teman-teman. Maka ini harus kita rubah menjadi keterangan. Nah, gimana cara merubah kata benda menjadi keterangan? Ya sudah, di sini kita tambahkan preposisi teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu, yaitu yang Charlie. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Kalau yang alpha itu conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang delta itu once itu keterangan. Keterangan itu tidak merubah kelas kata apapun teman-teman. Dia hanya menambahkan keterangan aja. Oke. Sedangkan di situ ada kata benda yang harus kita rubah menjadi kelas kata lain. Karena nanti kalau nggak dirubah kata benda ini jadi double.
subjeknya double pemborosan seperti itu. Kalau yang Bravo itu udah pasti salah ya, yang pernah saya sampaikan. Kalau ada titik-titik di paling depan itu tidak mungkin diisi oleh satu predikat, yang kedua diisi oleh conjunction verb voice. Seperti itu. Jadi jawabannya Charlie. Kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interviews. Kalau diartikan, bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, para desainer ruangan itu sedang berupaya untuk menyesuaikan mereka dengan interior-interior yang kurang terlalu banyak ukiran, maksudnya gitu ya, dan lebih santai atau lebih hangat seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke number 5. Silahkan, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban delta, ada juga alpha. Kita cek ya. Di situ ada predikat can be cultivated, teman-teman. Sorry. Ada predikat can be cultivated. Sebentar, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah daily list ya. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi ataupun conjunction. Di sebelum koma itu ada kata benda yaitu hardiness. Sorry. Ada kata benda yaitu hardiness, ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti subjeknya double. Oke, maka kita harus rubah hardiness ini menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan ganda itu yang preposisi saja itu cuman ada dua sih sebenarnya, teman-teman. Yaitu Bravo atau Charlie. Ya, kalau yang alpha itu adjektif, kita nggak bisa karena adjektif itu hanya menambahkan arti saja ke kata bendanya, teman-teman. Nah, tetap menjadi kata benda nanti kata bendanya ya. Dan sedangkan di sini ada dua subjek nanti kalau ini tetap menjadi kata benda. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Nah, kalau yang Bravo, since itu preposisi bisa, artinya sejak. Delta itu juga preposisi because of, artinya karena. Nah, kalau seperti ini teman-teman boleh artikan, ya. Boleh juga dengan mengenali karakteristik setiap preposition, tapi agak sulit ya teman-teman kalau mengenali setiap preposition. Sedangkan preposition itu ada banyak sekali. Jadi boleh menggunakan mengartikan, teman-teman. Tapi gini, kalau saya karena kalau teman-teman ini sering latihan itu akan paham karakteristik setiap apa namanya preposisi. Jadi karakteristik kata since yang artinya sejak itu kata benda setelahnya harus kata benda berupa waktu. Misalnya tahun, misalnya peristiwa sejarah seperti itu. Nah, itu baru bisa pakai preposisi since. Tapi di situ kata bendanya adalah hardiness, artinya adalah tingkat kemampuan bertahan hidup yang baik. Nah, itu bukan kata benda waktu, teman-teman. Otomatis kita nggak bisa pakai yang since ya, karena kalau diartikan nanti nggak enak. Sejak tingkat bertahan hidup yang baik mereka, daily list itu bisa di budidayakan dengan cenderung lebih mudah. Seperti itu kan nggak enak. Lebih enak kalau kita pakai yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daily leaves can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan, karena tingkat kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daily leaves itu bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah. Seperti itu. That's okay, Miss. It's okay ya. Jadi semakin sering karena baru pertama kenal kan, jadi nggak apa-apa. Jadi semakin nanti latihan, nanti semakin eh, apa namanya, semakin ingat, semakin paham, semakin di luar kepala seperti itu. Kalau baru pertama salah itu wajar ya. Dicoba lagi, silakan. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, Miss.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Mister maaf karena telah join ini topiknya. Topiknya tentang adverb Miss, atau keterangan ya. Jadi kemarin kita belajar mengenai phrasing yang pertama tentang adjektif. Kalau sekarang ini tentang phrasing yang kedua yaitu tentang keterangan. Seperti itu. Dan ada jawaban delta juga. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat developed. Artinya berkembang gitu ya. Subjeknya adalah the technology. Nah itu sebelum koma itu bukan conjunction ya teman-teman that-nya. Kenapa kok itu bukan conjunction? Karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Dan di pilihan ganda itu juga nggak ada subjek predikat lagi teman-teman. Jadi that itu dia adalah kata ganti atau pronoun. Oke, ini pronoun, kata ganti teman-teman. Artinya itu, seperti itu. Sama kayak that yang di adjektif. Bedanya kalau that yang di adjektif, setelahnya harus ada kata benda baru boleh nabrak preposisi seperti ini. Tapi kalau that dia berdiri sendiri nggak ada kata bendanya, itu adalah kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun kalau tempatnya di sebelum predikat, itu dia menjadi subjek. Nah, ini subjeknya nanti double. Ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi subjek. Ini harus kita rubah jadi keterangan. Nah, gimana cara merubah pronoun atau kata benda menjadi pronoun kata ganti atau noun kata benda menjadi keterangan? Kita tambahkan preposisi di sebelumnya. Yaitu fungsinya kelas kata preposisi, teman-teman. Oke, kita cek ABCD yang preposisi ternyata cuma satu, yaitu yang delta. Alright, kalau yang alpha sama bravo itu mereka satu kelas kata. Kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat. Ya, kata ganti itu nggak bisa dijelaskan oleh kata sifat. Dan kalau misalnya ini pun kata benda, itu juga nggak bisa ditambahkan kata sifat karena nanti kata bendanya tetap menjadi subjek. Nanti double subjeknya. Oke, jadi alpha bravo sudah tidak bisa, kita tidak butuh adjektif di situ. Kalau yang Charlie ada not likely itu keterangan teman-teman. Nah, keterangan itu tidak bisa merubah kata ganti menjadi keterangan. Yang merubah kata ganti atau kata benda menjadi keterangan itu adalah preposisi. Jadi jawabannya bukan yang Charlie tapi delta itu preposisi teman-teman. Unlike artinya tidak. Nah, nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu pada pembangunan besi. Teknologi untuk membangun bangunan-bangunan dengan beton pendukung itu berkembang agak dengan cepat atau dengan agak cepat. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Nice. Lanjut lagi ke number 7. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban yaitu delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat kills. Subjeknya adalah copper sulfate. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Artinya sentencing sudah lengkap, gak ada masalah. Di situ kalau kita lihat di setelah verb SES itu ada ada dua objek yaitu algae sama harming fish. Satunya gerund, satunya kata benda asli. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti objeknya double, teman-teman. Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini. Oke. Dan jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca copper sulfate spread in judicious amounts kills algae without harming fish or aquatic invertebrates. Kalau diartikan copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup gitu ya, membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata akuatik yang lain atau invertebrata air yang lain. Oke, nice. Lanjut ke number 8. Dicoba lagi waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban. Oke, ada jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Di situ ada support, artinya mendukung gitu. Subjeknya adalah the development. Kemudian, nah hati-hati teman-teman. With which di situ memang seperti conjunction ya. Dan itu memang bisa jadi conjunction, tapi di situ setelahnya nggak ada subjek predikat. Kalau teman-teman misalkan menemukan ada di soal, itu kayak conjunction, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat, itu jangan dianggap conjunction. Oke, kenapa? Nah ini alasannya nanti kita akan bahas di chapter 10, di hari ke-10. Oke, di bab namanya dependent clause. Karena conjunction subjek predikat itu bisa dipendekkan teman-teman. Ya, jadi itu bukan conjunction subjek predikat karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Jadi sudah kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada preposisi. Kalau teman-teman masih ingat, setelahnya preposisi itu harus diikuti kata benda. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu kata bendanya panjang, teman-teman. Oke, maka carikan kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat saja. Right? Kalau yang alpha, more accurate than sundials. Nah, ini nggak ada kata benda setelahnya for, tiba-tiba nabrak preposisi lagi than. Oke, nggak bisa berarti yang alpha ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, more accurate sundials. Nah, ini ada kata benda sundials. Sebelumnya dijelaskan oleh kata sifat accurate sama kata sifat more. Ini more-nya artinya lebih banyak. Dia penanda jumlah. Determiner ya. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada kata benda sundials, kemudian more accurately. Nah, more accurately ada Lily itu namanya keterangan cara, teman-teman. Keterangan cara itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Ya, keterangan cara itu menjelaskan kata kerja. Misalnya berlari dengan kencang, belajar dengan giat. Nah, dengan giat, dengan kencang itu menjelaskan kata kerja belajar sama berlari tadi. Seperti itu. Sedangkan di sini yang dijelaskan sundial. Sundials itu jenis jam di masa lalu yang dia pakai cahaya matahari. Jadi bayangan, pakai bayangan seperti itu. Oke, Charlie bukan. Kalau yang delta, more accurately. Nah, sama kayak yang alpha. Nabrak preposisi lagi, tapi sebelumnya nggak ada kata benda punyanya for ini. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan, perkembangan alat penanda waktu mekanik membantu pencarian lebih banyak sundials yang akurat, yang dengan itu, maksudnya yang dengan sundial itu dipakai untuk mengatur atau mengawali gitu ya aturan dari alat-alat penanda waktu itu tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Dan ada jawaban bravo. Oke, good job. Jawabannya memang bravo ya teman-teman. Jadi caranya gini. Di situ ada predikat was, subjeknya Manchester seperti biasa. Kemudian nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Tapi sebelum koma itu ada kata benda one time. Ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda nanti karena subjeknya double. Jadi ini kita harus coba jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah sayangnya di pilihan ganda itu semuanya preposisi. Ya teman-teman. Nah ada gini, ada kasus di preposisi itu namanya collocation. Collocation itu gandengan. Jadi preposisi apa gandengan dari kata apa. Misalnya gini, ini contohnya one time. One time itu gandengannya adalah at teman-teman. Itu sudah fix. Ya itu sudah gandengan, satu gandeng seperti itu. Misalnya lagi, misal kita mau bilang saya takut laba-laba atau saya takut dengan laba-laba. Itu kita nggak bisa artikan I am afraid with spiders. Nggak bisa teman-teman. Kita pakainya adalah I am afraid of spiders. Jadi pakai of. Of itu preposisi gandengannya afraid. Seperti itu. Contoh lagi, dia sangat mahir atau dia sangat mahir bahasa Inggris. Contoh yang tadi ya. He is good at English. Jadi at
English itu at gandengannya kata good. Seperti itu. Nah, untuk one time itu gandengan preposisi sebelumnya adalah at. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Alright, good job teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, at one time Manchester was the home the home of the most productive cotton mills in the world. Kalau diartikan di satu masa atau pernah dulu gitu ya, Manchester itu menjadi rumah bagi perusahaan kapas yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Oke, next. Terakhir number 10. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta. Baik, mari kita cek bersama. Di situ ada predikat absorb, kemudian subjeknya adalah all living organisms ya teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap karena di situ nggak ada conjunction, nggak ada juga predikat lagi. Nah, kalau kita lihat setelah kata absorb, setelah predikat itu ada dua kata benda sebagai objek, yaitu carbon 14 sama their existence. Ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi objek. Kenapa? Karena nanti objeknya double. Maka ini harus kita rubah menjadi keterangan, caranya kita tambahkan preposisi di titik-titik di situ. Nah, sayangnya teman-teman, semuanya itu preposisi. Oke. Kecuali yang alpha. Yang alpha itu dia keterangan ya. Maka antara Bravo, Charlie atau Delta. Nah, kalau misalnya seperti ini kan juga bukan ini ya, bukan collocation teman-teman. Ini bukan gandengan, bukan apa ya, bukan fixed collocation atau collocation itu artinya itu tadi. Jadi preposisi itu punya gandengan sendiri-sendiri terhadap kata yang digandeng seperti itu. Nah, ini nggak ada. Ini nggak ada collocation-nya. Nah, berarti kalau ada seperti ini, mau nggak mau untuk menentukan preposisi yang mana, itu kita hanya bisa mengartikan. Oke. Misalkan kalau yang Bravo dulu kita masukkan ke titik-titik, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap karbon 14 atau radiokarbon ya, mengenai atau tentang keberadaan mereka. Nggak enak ya teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekeliling keberadaan mereka atau kehidupan mereka. Masih bisa, masih nyambung. Kita cek dulu yang delta. Yang delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon sepanjang hidup mereka. Nah, yang paling enak, yang paling nyambung itu adalah yang delta. Kenapa kok sepanjang, bukan di sekeliling? Jadi, kenapa bukan keterangan tempat, tapi malah keterangan waktu? Karena di soal itu ada kata constantly, teman-teman. Artinya secara terus-menerus. Oke, nah terusannya nanti adalah keterangan waktu. Jadi jawabannya adalah delta. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai hari ke-7. Ini materi phrasing yang terakhir ya, teman-teman. Sorry, bukan yang terakhir, maaf. Yang kedua. Ini adalah materi kelas kata yang terakhir maksud saya. Untuk phrasing yang terakhir besok, kita bukan belajar kelas kata, tapi kita akan belajar gandengan kata. Jadi ada soal structure TOEFL itu yang cara mengerjakannya, kita tinggal cari gandengan katanya aja. Jadi jawabannya itu. Seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good one, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Okay, you're Thank you, welcome. Mister. All right, have a great day.